Saya masih ingat waktu pertama-pertama saya datang ke Jakarta, saya langsung tersambung dengan satu rumah di Duku Raya nomor berapa gitu. Ya pokoknya di rumah itu saya ketemu seorang anak muda. Iya, saya tidur di kamarnya. Dia terpaksa harus tidur di kamar saudaranya karena saya tinggal di kamarnya. Pagi-pagi subuh-subuh saya dengar suara penyembahan. Anak muda itu jarang bangun subuh. Nenek-nenek yang bangun subuh. Ini udah menyembah. Saya pikir siapa ini? Ternyata anaknya Pak Wem yang nomor 2. Itu Yuan lagi menyembah. My goodness. Jadi kalau saudara lihat sampai sekarang passionnya kayak gitu dari 30 tahun lalu. Itu tidak ada perubahannya. Tetap bersemangat. Ya. Never seen a man committed to the calling dan seterusnya seperti Pastor Yuan. Itu luar biasa banget. Lihat kehidupannya sekarang sangat diberkati. Lihat apa yang dia kerjakan sangat diberkati. Dan enggak ada yang sebagai seorang mentor sih, you just like it to see people like that. Lebih banyak lagi ada di sekitar kita melakukan kehendak Tuhan. Nah pagi ini saya tetap akan membahas tentang bagaimana kita ini hidup sebagai orang percaya untuk belajar menyukai ajaran-ajaran yang sehat. Itu yang bakal saya bahas lagi ya. Tadi pagi saya sudah bahas tentunya sebagian dari itu, saya akan tetap ulangi tentunya dan saya ingin memberikan penekanan-penekanan kepada beberapa hal. Nah sebelum kita memulai, saya akan memulai dengan statement ini yang saya pikir penting sekali buat kita. Sikap kita terhadap firman Tuhan itu adalah sikap kita terhadap Tuhan. Itu penting kita ketahui. Your attitude towards the word is your attitude towards God. Artinya kalau saudara bersikap salah terhadap firman Tuhan, itu berarti sikapmu salah terhadap Tuhan. Sebab Tuhan telah menyatakan dirinya kepada kita dengan jelas bahwa dia dan firman-Nya adalah satu. Kalau ada hal yang tidak bisa dipisahkan dalam pribadi Tuhan adalah dia dan firman-Nya. Bahwa Tuhan adalah apa yang dia katakan. Dan apa yang dia katakan adalah pribadinya. Berarti Tuhan telah menaruh pribadinya pada perkataannya. So when you have different attitudes towards the word of God dan towards God, it means you don't know God. Kalau saudara punya sikap yang berbeda antara firman dan pribadi Tuhan, itu berarti saudara tidak mengenali pribadi Tuhan. Dan mengenal Tuhan sangat ditentukan oleh bagaimana saudara mengenalinya sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Sebab sangat mungkin orang mengalami pengalaman dengan Tuhan yang mungkin pengalamannya tidak seperti yang firman Allah tulis. Nah itu tidak berlaku general, itu tidak harusnya berlaku pada semua orang. Saya menyebutnya itu bukan sebagai kebenaran kekal. Saya cerita dulu kemudian saya lanjut. Jadi waktu saya bertobat saking semangatnya, umur 16 tahun baru bertobat saking semangatnya, saya mengikuti semua kebaktian yang ada. Jadi dari Senin sampai Senin saya kebaktian. Ya saya bayangkan, kebaktian wanita pun saya ada di dalamnya, itu luar biasa banget. Saking lapar dan hausnya akan firman Tuhan. Jadi ya udah, di kebaktian wanita sampai jadi pemain musiknya, jadi pemain gitarnya. Kalau mereka ibadah, oh wanitanya senang aja ada pemain gitar situ. Saya ada di situ terus. Senin sampai Senin saya hadir di ibadah, persekutuan doa. Saya ikuti semuanya. Jadi satu kali ada di sebuah ibadah yang namanya ibadah menanti keturunan Roh Kudus. Dulu kan ada 10 hari doa gitu. Zaman saya dulu, sekarang kayaknya udah gak terlalu deh. Penuh Roh Kudus di mana aja bisa kan. Jadi udah, saya hadir di situ. Waduh pengen banget penuh Roh Kudus. Wah udah didoain, udah di apa-apa. Gak terjadi apa-apa tuh. Gak keluar dulu. Ngomong apa? Ya gak tahu kan. Udah, kita gak tahu ceritanya. Jadi ada satu bapak mulai membantu saya. Nah dia membantu saya dengan pengalamannya. Jadi dia cerita gini. Waktu saya penuh Roh Kudus. Saya melihat ada burung merpati datang pada saya. Kemudian di kursi saya yang saya pegang, kursinya goyang-goyang. Tiba-tiba saya angkat kursinya dan kursinya patah di tangan saya saking kerasnya urapan. Hah? Jadi kemudian dia berharap bahwa saya akan alami itu. Enggak tuh, saya tunggu. Saya goyang-goyang diri saya, enggak ada gerakan apa-apa. So 2 kali enggak terjadi apa-apa. Jadi kemudian apa yang terjadi adalah pengalamannya dia mau paksakan dalam kehidupan kita.
Oh, saya kemudian waktu itu kan masih belum tahu apa-apa. Sejak saya belajar dan kemudian bertumbuh, saya sadar saya tidak perlu mengalami seperti yang dia alami, saya perlu mengalami seperti apa yang Alkitab katakan. Nah, dari situ kemudian saya mulai berubah. Alkitab bilang apa pada saya? Oh, katanya gini, kalau Roh Kudus turun ya kamu yang berkata-kata, yang berkata-kata saya. Ada yang bilang, saya merasa lidah saya tidak bisa kendalikan, tergoyang-goyang sendiri. Saya tunggu lidah saya nggak goyang-goyang nih, gimana nih, gitu kan. Akhirnya saya mulai belajar, saya yang harus berkata-kata seperti firman Allah katakan. Satu kali saya duduk di sebuah ibadah, seorang hamba Tuhan berkhotbah. Sementara dia berkhotbah, tiba-tiba dia berhenti. Sementara pemimpin hamba Tuhan itu berkhotbah, saya di bangku saya udah penuh dengan Roh Kudus. Saya sudah berkata-kata dengan bahasa roh, tidak didoakan, nggak diapa-apain. Saya penuh dengan Roh Kudus. Saya baca di Alkitab, ternyata kan begitu di Alkitab, ya kan? Petrus berkhotbah, sementara Petrus berkhotbah di rumah Cornelius, orang sudah penuh dengan Roh Kudus. Jadi kemudian saya berkata, pengalaman ini adalah pengalaman saya yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saya tidak perlu tunggu ada salib datang, ada terang datang, ada burung merpati hinggap di kepala saya. Saya tidak perlu pegang kursi, bikin patah 2 kursi, kemudian tanah saya diurapi. Karena saya telah penuh Roh Kudus berdasarkan apa yang saya lihat di Alkitab. Ya nggak apa-apa, ya sudah. Saya hidup seperti itu. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa sering sekali orang memaksakan pengalamannya dalam kehidupan kita supaya kemudian kita ikuti hal tersebut. Padahal tidak. Itulah yang menyebabkan terbanyak kita sesat, mengalami frustasi dalam kita mengikuti Tuhan. Padahal enggak. Kalau kita bertumbuh di dalam firman Tuhan dan menyukai ajaran yang sehat, kita akan bertumbuh dengan baik kok. Kita akan bertumbuh dengan baik. Dan itu tidak akan membuat kita merasa bahwa kita lebih benar dari orang lain. Karena kita juga sudah tahu bahwa dasar ukurnya bukan perbuatan orang lain. Saya tidak menganggap siapapun menurut perbuatan orang lain. Misalnya, saya tidak perlu mengukur diri saya seperti hamba-hamba Tuhan. Baik yang sukses ataupun yang gagal. Hidup mereka bukanlah referensi saya. Referensi saya adalah firman Tuhan. Betul kan? Saya harus belajar dari firman Tuhan. So firman Tuhan yang meneguhkan saya. Firman Tuhan yang menguatkan saya. Firman Tuhan yang menuntun kehidupan saya. Saya harus bergaul dengan firman Tuhan. Dan kita perlu sekali diajar, dilatih, dididik dengan cara yang sehat. Yuk kita baca Alkitab kita akan membaca di dalam kitab 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Ini dulu kita baca untuk melihat tujuan firman Tuhan. Nanti kita akan elaborate dari ayat-ayat ini. Nah kita baca ayat tersebut. Ditulis di ayat 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ditulis di Alkitab bahwa firman Tuhan, tulisan atau Alkitab yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saya baca 2 kali. Di situ dikatakan kepada kita bahwa saya tarik kesimpulan di ayatnya ke-16. Bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik. Kalau 4 kata saya ganti dengan sebuah kata. Saudara mau terima enggak? Kata itu adalah teguran. Bilang dulu teguran. Saudara mau sehat gak dalam pertumbuhan rohani saudara? Teguran itu penting. Ditegur itu penting. Sangat penting bahkan. Ya, makanya kita baca di Alkitab. Seringkali orang tidak lagi ingin mendengarkan ajaran yang sehat. Orang tidak suka lagi kata-kata yang sehat. Disebabkan karena apa? Kita sekarang penuh dengan informasi. Informasi datang dari segala sisi. Bayangkan, handphone saudara itu tidak pernah bubar dengan informasi. Saudara mau informasi apa? Kita dibombard dengan informasi, termasuk juga firman-firman disampaikan kepada kita, termasuk juga pengajaran-pengajaran yang disampaikan kepada kita. Tapi belum tentu yang mereka sampaikan itu sehat. Belum tentu yang mereka sampaikan itu menolong saudara. Belum tentu, ya kan? Ya, misalnya
Saya diberitahu teman saya katanya ada orang yang menukar Matius 28 ayatnya yang ke 19 dan 20. Jadikanlah semua bangsa muridku, mereka ganti. Jadikanlah semua bangsa sultan-sultanku. Ini lagi rame sekarang kan. Saya pikir, why? Terus kemudian orang mengambil ayat tersebut. Orang kemudian membuat sesuatu mengenai hal tersebut. Nah, saya harus katakan pada saudara bahwa kita harus sungguh-sungguh punya konsisten memiliki standar firman Tuhan. Sebab firman Tuhan dalam kehidupan kita tidak bisa terima separuh-separuh. Kita terima either total dalam kehidupan kita atau dia tidak punya manfaat dalam kehidupan saudara sama sekali. Nah, tadi pagi saya sudah katakan bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Karena itu adalah pribadi Allah. Jangan sepelekan firman Tuhan. Firman Tuhan berkuasa. Karena ditulis di Alkitab, semesta alam ini dijadikan oleh firman Allah. Betul ya? Kalau saudara mau tahu dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat yang kedua. Ayat tersebut ditulis bahwa semesta alam ini dijadikan oleh firman Allah. Yohanes pasalnya yang pertama ayatnya yang ketiga. Segala sesuatu ada, come to existence because of the word of God. Dan saya sudah katakan tadi, firman Allah itu dengan Allah sama. Dia berkuasa, dia powerful. Firman Allah yang menjadikan segala sesuatu. Makanya kalau saudara percaya pada firman Allah, saudara terkoneksi kepada apa saja yang Tuhan siapkan. Ya. By faith, itu bayangkan. Kita terkoneksi oleh iman karena firman Allah. Kita terkoneksi. Makanya saya kemudian belajar dalam kehidupan saya. Firman itu bukan sesuatu yang kita ketemu begitu aja. Firman itu Tuhan taruh. Firman iman itu Tuhan taruh di dalam kita. Makanya saya mempercayai iman kadangkala bukan pencapaian. Iman itu pemberian diberitakan kepada kita. Iman diberikan buat kita. Makanya ada firman iman dalam kehidupan kita. Kita memperkatakan sesuatu yang powerful. Saudara percaya bahwa firman Tuhan berkuasa? Nah, hidup itu. Makanya saudara harus bergaul dengan firman Allah. Belajar bergaul dengan firman Allah. Jangan lupa memperkatakan. Jangan lupa menghidupi. Jangan lupa menyelaraskan. Jangan lupa mengerjakan apapun. Dan kita harus mengerjakannya secara total dan konsisten. Itu harus. Ketotalan kita untuk kemudian menghargai firman Tuhan sangat penting. Karena Alkitab bilang ya, ditulis dalam kitab 2 Timotius tadi itu, dikatakan akan datang saatnya. 2 Timotius 4 ayat 2 dan 3. Akan datang saatnya. Kalau kita baca ayat yang pertama dia bilang beritakanlah firman siap atau tidak siap, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya. Akan datang waktu apa? Akan datang waktunya apa? Orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Wah. Kalau nggak datang dengan ajaran yang sehat berarti ada ajaran yang tidak sehat yang lebih populer daripada ajaran yang sehat. Mereka kemudian mengumpulkan guru-guru yang menurut kehendak mereka dan memuaskan keinginan mereka. Ini menunjukkan orang-orang ini mulai pilih firman yang datang dalam kehidupan mereka. Saya sudah katakan, coba bayangkan, saudara pegang Alkitab yang masih buku gitu, terus saudara bawa gunting di sebelah saudara. Kemudian saudara baca Alkitab dan berkata, saya suka ini, biar. Saya nggak suka, saudara gunting. Buang. Alkitab saudara jadi tipis banget. Jangan-jangan Alkitab saudara cuma 2 lembar lagi. Yang isinya Tuhan mengasihi saya. Terus kita nggak baca bahwa kalau saudara bersalah akan didisiplin oleh Tuhan. Saudara kemudian tidak lihat Tuhan secara penuh. Kemudian makanya kan, generasi sekarang melayani Tuhan yang mereka ciptakan sendiri. Ya di dalam buku itu Think Like Jesus tulisan Barna berkata begini. Ini Barna punya pengataan bahwa kita kemudian sepertinya menganggap Tuhan itu seperti cosmic butler and then universe therapist. Di Tuhan kita cuma jadi butler dan therapist yang datang tolong kita. Kalau kita sakit pinggang diurut-urut belakang kita. Kalau kita pusing-pusing dipijit-pijit kepala kita. So he's only a universe therapist. Atau dia adalah cosmic butler. Kita perlu apa dia kasih. Dia cuma berdiri dengan kita. Mau apa lagi pak? Mau duit? Duit. Mau apa lagi pak? Ngantar ke sekolah ya gue antar. Jadi Tuhan cuma seperti pelayan kita. They create these gods because of what? They don't read their Bible.
Mereka ciptakan Tuhan seperti itu, mereka nggak baca Alkitab mereka. Ada banyak yang buat hal tersebut. Menurut saudara apa masalahnya? Mereka cuma mau apa yang mereka ingin dengar. Mereka tidak mau kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya datang pada diri mereka. Bagaimana dengan saudara? Saudara mau sehat? Saudara mau sehat dalam Tuhan? Nah, saya mau katakan beberapa hal, agak berbeda aja sama kebaktian yang pertama tadi. Bahwa kita perlu untuk sehat di dalam Tuhan, saudara perlu, ini dia ini, menerima teguran. Salah satu tanda orang bertumbuh secara sehat, mereka dapat ditegur oleh firman Tuhan. Sebab nanti orang gak mau ditegur lagi. Orang tidak mau ditegur lagi. Oke, coba saudara tanya diri saudara sendiri dulu. Kalau saya ditegur, apa reaksi saya? Pertanyaan yang kedua, kalau yang tegur saya adalah orang yang rohaninya lebih rendah dari saya, lebih muda dari saya, masihkah saya bisa menerimanya? Prinsipnya simple, teguran firman Tuhan itu penting dalam kehidupan kita. Sebab Paulus sendiri berkata bahwa memang kalau kita ini seringkali mendengar teguran, biasanya kita musuhi orang yang kita tegur. Makanya, iya kan? Kita lihat di dalam, kalau saudara baca di dalam kitab Galatia 4 ayatnya ke-16, itu dibilang begini, Paulus berkata kepada orang di Galatia, karena Paulus melihat orang di Galatia mulai kedagingan. Mereka mulai membanggakan daging mereka. Mereka tidak lagi hidup di dalam roh. Paulus tegur mereka. Dan kemudian reaksi orang Galatia marah terhadap Paulus. Makanya Paulus bilang begini, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Wow, berarti orang ini gak bisa ditegur. Pernah marah gak sama pendeta karena dia tegur kamu? Satu kali anak saya nomor 2 tegur saya, cuma karena dia mau bilang buat saya bahwa teologi saya katanya ketinggalan. Iya, anak saya datang pada saya dan berkata begini pada saya, Dad, your theology is behind that. Ego saya muncul, enak aja. Umurmu berapa? Buku yang kau baca buku bapamu lagi. Terus kamu bilang teologi saya behind, ego saya naik. Sebab firman yang menegur itu sebenarnya menyerang egomu. Dan kalau egomu bereaksi salah, jangan-jangan kau tidak bertumbuh. Ya kan? Jangan-jangan yang bertahta bukan Yesus di hatimu. Cuma egomu aja. Oh, waktu itu saya agak marah. Anak saya. Umur beda dengan saya 30-an tahun. Kasih tahu saya bahwa teologi saya behind. Saya sudah mulai itu 40 tahun. Jangan salah saudara. Wah, itu rasa itu kan. Tapi kemudian diam-diam saya baca buku yang dia kasih. Oh, memang benar. Oh, benar. Benar. Dan waktu dia kasih buku buat saya, kayak dia dosen pembimbing saya loh. Dad, you read this book and we will discuss about it. What? Tapi saya belajar. Waktu saya ikutin, ternyata benar. Ada benarnya. Saya kan dilatih dalam teologi karismatik Pentekostal kan. Kadang-kadang gak seimbang. Tapi waktu saya pelajari yang dia sampaikan, oh ada benarnya. Saya rubah style, saya belajar Alkitab. Dan tidak gampang. Saya sudah buat ini 30 tahun lamanya. Saya pikir mudah. Enggak. Tapi kalau kita mau berubah, kita harus terima teguran. Apa jadinya kalau kamu tidak pernah ditegur? Apa jadinya kalau kamu tidak pernah ditegur? Saudara akan buat segala sesuatu tanpa perhitungan. Sebab Alkitab berkata begini, dengan penasehat yang banyak, kemenangan kita peroleh. Betul kan? Ya kita perlu dong ada teguran orang lain. Kita perlu dong masukan orang lain. Kita perlu ajaran yang sehat yang luruskan kehidupan kita. Nah, saya nggak tahu apakah saya sudah kasih ayatnya apa belum. Tapi saya terpaksa harus kutip ayat yang saya tidak beritahu pada saudara. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang pertama. Itu 2 Raja-Raja apa 1 Raja-Raja? Jangan saya yang salah lagi. Itu ada, coba namanya Raja Adonia. Saya just come to mind. Ada raja yang namanya Raja Adonia. Ini dia bukan raja. Tapi waktu Daud meninggal, waktu Daud masih sakit, dia pengen jadi raja. Dia pengen jadi raja. 1 Raja-Raja kalau tidak salah. 1 Raja-Raja kalau tidak salah. 1 Raja-Raja 1 ayat yang ke-5. Check it out.
Kalau iya tolong manggut-manggut. 1 Raja-Raja 1 ayat 5 ya. Ini Adonia ditulis oleh Alkitab adalah dia mempersiapkan dirinya jadi raja waktu bapaknya mau meninggal. Tapi karakternya dipertanyakan. Sebab Alkitab bilang ayahnya tidak pernah menegur dia sedikit pun. Dan bertanya kepadanya, mengapa engkau membuat hal tersebut? Mengapa engkau melakukannya? Ayah-ayah ingat ya, didik anak saudara. Pertanyaan yang bagus itu, latih mereka bertanggung jawab untuk hidup dalam kebenaran. Dengan mempertanyakan, nak kamu buat itu apa? Kenapa? Kalau bilang gue ikut teman gue, nanti dulu. Jangan ikut-ikutan buat sesuatu. Kamu harus tahu mengapa engkau melakukan sesuatu. Itu kan diajar. Tapi ini Adonia besar tanpa ditegur. Karena ditulis, ayahnya gak pernah tegur dia loh. Apa yang terjadi buat dia? Dia kemudian mulai membangun sebuah kehidupan dengan ego yang besar, dengan kemauan yang tinggi. Dia kemudian cari penasehat yang memang punya masalah dengan bapaknya ya. Yoab sama anak-anak Zeruya itu dia dekati untuk berpihak kepada dia. Supaya dia mau kudeta raja yang bakal dipilih oleh ayahnya. Which is ayahnya memilih Daud, memilih Salomo, correct? Saudaranya, adiknya lah kira-kira kalau dalam keturunan itu. Yang saya mau katakan pada saudara begini, kalau orang tidak biasa ditegur, tidak pernah ditegur, dia tidak bakal bertumbuh. Saya terbanyak ditegur dalam 2 hal. Yang pertama dalam hal makan. Aduh, istri saya serang saya tiap hari. Karena jadi hamba Tuhan kan cuma 2 rumah yang kita tahu, rumah Tuhan dan rumah makan. Kita selesaikan semua bisnis kita di situ. Saya ditegur, dokter tegur, semua tegur. So I have to take heed. Mereka yang lebih tahu, ahli gizi lebih tahu dari saya. Kita maunya yang enak. Padahal Alkitab sudah bilang, kalau kamu makan pas enak, taruh pisau di sini. Ya jangan ditusuk lah, ditaruh aja. Tapi maksudnya take heed, dengarkan. Yang kedua, saya paling banyak ditegur karena saya tuh kalau bekerja suka lewat waktu. I work really hard. Saudara pikir jadi pendeta gak kerja ya? Ya saya work really hard kalau untuk mengerjakan sesuatu. Kalau ada project, ada apa, ada pengajaran, saya mesti mengajar. Saya bekerja, saya cari tahu, saya belajar. Kadang-kala lewat waktu, baca buku lewat waktu, tidurnya sampai jam 2. Kadang-kala tidur sampai jam 2 pagi, bangun jam 6 pagi. Itu karena istri saya itu sejak dunia dijadikan barangkali. Saya baru tidur, dia sudah bangun berdoa dengan keras. Dan dia kalau berdoa, bahasa rohnya kencang banget. Ya iblis sudah lari duluan, itu yang pertama. Yang kedua suaminya kebangun. Roh malas dari saya juga pergi. Jadi oh my God. Ya sampai saya punya masalah kan. Masalahnya masalah tidur. Deep sleep saya itu tidak pernah sampai 1 jam. Only 48 minutes, deep sleep saya poor banget. Karena mungkin sering terbang berganti-ganti itu kan. Waktu jadi bioritmik tubuh saya berubah. Ditegur saya marah. Saya bilang bagaimana? Mereka berkata kalau kamu buat kayak begini kamu bakal mati muda. Saya bilang saya sudah gak muda lagi. Tapi maksudnya kadang-kala kita melawan teguran karena kita pikir ada yang benar. Jawabannya tidak. Di Alkitab ya. Di Alkitab ada cerita banyak tentang orang yang ditegur tapi nggak mau. Percayalah. Sekarang kita sudah tidak suka prinsip Alkitab ini. Dianggap udah nggak benar. Kalau ada temanmu cuma berkata-kata manis terus padamu. Tolong tanya dia temanmu atau musuhmu. Sebab kita bilang musuh mencium sangat banyak. Teman sejati menegur. Iya kan? Itu jelas. Tapi kita senang kalau dipuji. Karena mereka ini pintar. Dia mau angkat ego kita. Supaya kemudian kita mulai sombong. Orang yang egonya sangat tinggi susah ditegur. Susah diberitahu. Dalam mentoring, dalam memuridkan orang. Dalam hal tegur itu kemudian kita bisa tahu. Orang ini bakal bertumbuh dengan cepat atau tidak. Respon mereka terhadap tegur. Alkitab beritahu buat kita. Disiplin dan teguran itu baik. Tahu nggak arti disiplin? Itu tuh, dididik. Kan firman Tuhan juga mendidik kan. Itu bahasa Yunaninya paudeo. Paudeo itu adalah
dicambuk. Sudah saya lanjutkan, sudah langsung tegang. Berat ini. Tapi itu betul. Ya, kita harus tahu bahwa ajaran sehat mengganggu rasa nyaman, mengusik ego sang pendengar. Itu ajaran sehat. Rasa nyaman kita keganggu, gak enak banget. Wah, terganggu ego kita. Dan orang ditegur bisa saja gak tidur semalaman. Cuma karena egonya disentuh. Tidak bisa tidur. Terbangun tengah malam. Boleh saya beritahu pada saudara? Di dalam Markus pasalnya yang ke-6. Ayat 17 sampai 20. Ada kisah seorang yang aneh. Nah ini saya sebut sebagai Herod's Syndrome. Ini saya menyebutnya sindrom Herodes. Sindrom Herodes, kita baca yuk. Sebab memang Herodes yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istrinya. Jadi ini colong istri orang. Udah dibilang jangan mengambil milik saudaramu, tetanggamu, dia ambil aja. Ini saudaranya, dia ambil istrinya. Alkitab bilang karena Yohanes pernah menegur Herodes. Tidak halal kau mengambil istri sebagai saudaramu. Bahasanya keren banget ya. Ngambil istri nggak halal loh. Saya kira halal hanya untuk makanan. Ini ambil istri nggak halal. Karena itu, ini kata dipakai. Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Jadi Herodes dan Herodias, lucu ya. Yang ditegur itu siapa? Herodes. Yang marah Herodias. Ngeri tuh. Hati-hati. Hati-hati. Saya bilang pada suami istri, kadang-kala suaminya ditegur, istrinya yang marah. Berniat meracuni pendetanya, itu bahaya itu. Loh, ini benar. Coba lihat. Kemudian dia bilang ini, sebab diberitahu Herodes itu segan. Herodes itu segan akan Yohanes. Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Tetapi ia melindunginya. Tapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Nah itu. Pernah gak saudara dengar pendeta berkhotbah, saudara udah ketusuk-tusuk. Aduh gua lagi nih. Pendeta tahu dari mana ya? Jangan-jangan pendeta kayak Facebook. Belajar algoritmenya kita supaya dia tahu. Pendeta gak belajar itu. Pendeta dapat hikmat dari Tuhan. Waktu pendeta sampaikan perkataan, dia tidak perlu tahu tapi yang dia sampaikan pasti ada aja yang kena. Boom, boom. Aduh gua lagi nih, dari mana dia tahu ya? Kenal aja enggak. Tapi begitulah firman Tuhan. Firman Tuhan datang untuk saudara. Dan kemudian dia mau menegur kehidupan saudara. Supaya saudara menjadi benar.